Shalom, selamat pagi para peserta didik SMA Immanuel Batu. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan berjudul Memantul. Kita ambil dari Matius 7 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, setiap kita selalu punya ekspektasi kepada orang lain kan. Kita pasti akan berharap untuk bisa disayangi sama orang lain, menantikan dipuji, mungkin di waktu kita punya prestasi, atau kita menang lomba mungkin, atau kita berbuat baik. Tidak sedikit dari kita untuk kita menantikan orang memuji kita, memuji kebaikan kita, mungkin prestasi kita. Terus kadang kita juga menuntut untuk kita bisa dihargai sama orang lain, dan mengandalkan asumsi diri kita sendiri supaya diperlakukan baik sama orang lain. Nah, manakala itu tidak terjadi, reaksi kita biasanya kan jengkel tuh, terus ada rasa marah juga, kecewa, gusar, atau sedih, ya kan? Jadi kalau misalkan kita punya ekspektasi nih, oh iya aku udah baik nih sama orang ini gitu, atau aku udah juara kelas misalkan, tapi kok ternyata nggak dapat hadiah, tapi kok ternyata nggak dapat pujian, kok kayaknya aku juga masih tetap gak dihargain sih, padahal aku sudah melakukan banyak hal. Mungkin kita pernah ada di posisi itu. Nah, karena rasa kecewa yang kita hadapin, rasa marah dan rasa jengkel yang kita alami itu, sering kali atau kadang kala pun kita jadi mencari sasaran yang kita salahkan gitu, kayak jadi kita melampiaskan kecewa kita, amarah kita itu ke orang lain, bukan ke diri kita sendiri, tapi kita melampiaskan itu semua ke orang lain. Nah, sebagai bagian dari khotbah di bukit, Matius pasal 7 mengemukakan satu prinsip yang boleh dinamai kaidah bumerang. Maksudnya, karena dalam hidup ini berlaku hukum menuai apa yang kita tabur, maka sepatutnya kita mewaspadai apa yang kita kerjakan supaya jangan heran akan buah yang kita peroleh darinya. Terutama waspadai 3 perkara yang paling inti. Pertama adalah menilai sesama kita. Jadi kita nggak boleh tuh, kalau misalkan kita pengen dinilai baik sama orang lain, ya kita harus bisa menilai orang lain tuh baik. Kita nggak pengen nih diomongin sama orang di belakang kita gitu ya. Jadi kita nggak pengen tuh ada orang yang ngomongin di belakang kita. Ya kita jangan ngegosipin orang gitu. Kalau misalkan kita nggak suka digosipin, ya jangan gosipin orang. Terus kalau misalkan kita nggak suka gangguin orang, ya jangan gangguin orang juga. Kalau kita nggak suka dijulitin, ya jangan julitin orang lain juga, kayak gitu. Yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah perilaku kita. Dalam hal perilaku, jelas sekali bahwa segala yang kita lemparkan kepada orang di sekitar akan kembali kepada kita dalam wujud serupa. Konsep bumerang yang tadi ya. Jadi apapun yang kita kerjakan ke orang lain, suatu saat itu pun juga akan terjadi ke kita. Mungkin tidak dilakukan sama orang itu, tapi bisa jadi juga dilakukan sama orang yang lain. Misalkan nih, kita mengerjakan apa yang jahat, misalkan kita menjulitin si A, bisa jadi kita dijulitin balik, tapi masing-masing A.
di waktu sedih ya kamu harus semangatin orang lain juga, biar ketika kamu sedih orang tuh bisa ngerasain, bisa istilahnya kayak kalian tuh bisa sefrekuensi kayak gitu. Minta diperlakukan baik tapi enggan bersikap baik, ya kan? Selama kita tidak beranjak dari tempat, bagaimana perubahan akan terjadi, ya dong. Jadi kalau misalnya kalian kepengen kalian bisa punya kalian pengen orang bersikap baik sama kalian, ya mulailah berubah dari diri kalian sendiri gitu, mulai rubah diri kalian sendiri untuk bisa bersikap lebih baik. Kalian kepengen orang lain bisa ramah ke kalian, ya mulailah dari diri kalian sendiri untuk mulai ramah ke orang lain. Kalian kepengen mungkin kalian kepengen punya teman curhat yang bisa dengerin curhatan kalian, bisa sefrekuensi, bisa kalian sedih mereka bisa merasa sedih kayak gitu. Kalian juga harus bisa melakukan itu ke orang lain. Ketika ada teman kalian yang sedih, ya jadi ya punyailah hati ya mengerti sedihnya teman kalian juga gitu. Jadi apa yang pengen kalian dapat ya kerjakan itu ke orang lain. Ya hidup ini, pesan yang terakhir, hidup ini serba memantun bak cermin. Kita hanya menerima pantulan dari apa yang kita berikan gitu. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini bisa membuat kita sadar bahwa ada hukum tabur tuai yang kita jalani setiap harinya gitu. Dan kita terus berproses untuk kita jadi lebih baik hari demi hari gitu. Yuk sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah kau berikan buat hari ini ya Bapa, buat teguran yang kau beri Tuhan buat setiap kami ya Bapa. Ajari setiap kami Tuhan untuk punya hati yang lemah lembut Tuhan. Ajari setiap kami punya sikap yang lebih baik Tuhan hari demi hari ya Bapa. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan itu semua menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati di sekitar kami ya Bapa. Biar jadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan jadi hal yang positif Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka merasakan berkat yang bisa kami berikan Tuhan untuk mereka ya Bapa. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, biar Engkau yang memberkati setiap kami, menyertai setiap kami Tuhan dari pagi hingga malam nanti ya Bapa. Kami serahkan segala aktivitas kami, pembelajaran kami Tuhan di hari ini. Berikan hikmat-Mu, kepandaian-Mu, kejujuran-Mu, ketekunan-Mu ya Bapa kepada setiap kami, anak didik-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar kami semakin bertekun Tuhan hari demi hari Tuhan untuk tetap bersekolah di rumah, jagai kesehatan kami, jagai orang tua kami, keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang sudah Kau